Kil, lu bikin gua stres tau nggak? Gue berdiri cuma 2 meter dari Harry. Cepetan Kil, mau apa gua nggak bisa lama-lama di sini nih. Ntar dikira gua yang aneh. Tapi tolong Kil, apapun yang lo mau, jangan suruh gua harus balik ke teras sambil pura-pura biasa aja. Muka gue jelek banget kalau lagi nyimpen rahasia, Kil. Halo Dav, dengerin gue. Lo jawab yang jujur ya. Harry sama Mohan udah tahu belum kalau misalnya yang minjem motor lo itu gue? Ada yang udah nyebut soal motor belum di sana? Kalau misalnya ada yang udah nyebut soal motor dan mereka tahu kalau misalnya motor lo gue yang pinjem dan Raisa bawa motor lo, benangnya putus. Rangkaiannya jelas. Kalau tahu urutan bocornya sih, kayak udah dilatih. Gue itu selalu mikirin skenario terburuk. Itu bakat. Sekarang jawab pertanyaan gue. Ada yang nyebut apa enggak? Belum sejauh ini nggak ada yang nyebut motor gua. Aman, tapi buat sekarang, Kil. Oke, bagus. Phew. Tapi Kil, tunggu. Lu dengerin diri lu sendiri nggak? Lu nanya, udah tahu belum? Berarti ini emang benar bahaya kan? Lu panik, gue jadi ikutan panik nih. Ini ada apa sih sebenarnya? Enggak ada apa-apa, santai. Gue cuma mastiin ini prosedur biasa. Prosedur apa yang sampai bikin lu bisik-bisik kayak lagi ngerampok bank, Kil? Yang penting, Dava, lo jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue yang pinjem motor lo. Gak Harry, gak Mohan, gak semua orang, gak juga kucing komplek. Paham? Kenapa harus gue yang nutupin sih, Kil? Gue kan cuma minjemin motor. Kita udah deal ya, Dava. Dan kita punya rahasia. Ingat kan? Iya, gue gak akan bilang. Tapi lu harus tahu, Kil. Mohan itu ketua geng gue. Jadi kalau dia langsung ngomong ke muka gue gak jago bohong. Ya makanya gak usah sampai ditanya. Lu pura-pura ngumpet kayak atau sakit perut, apapun lah. Biar gak ditanya. Ya lu gampang ngomongnya. Awas aja kalau sampai bocor ya, Dava. Pokoknya panjang urusannya, panjang. Iya, ya udah. Mohan nyariin gue. Mati gue. Fik, dengerin. Simpel aja. Bilang ke Mohan, gue cabut duluan ke kampus sendiri pagi-pagi. Biar kata Najim. Gitu aja. Gue udah mikir hal yang sama, girl. Jangan kebanyakan detail. Semakin banyak detail, semakin gampang bocor. Pokoknya Raisa berangkat sendiri. Udah, jangan nambahin bumbu. Tambahin, Raisa bawa tumbler biar makin believable kalau lo anak rajin. Hah? Itu detail. Barusan gue bilang apa? Jangan tambahin bumbu apa-apa. Oh ya, satu lagi, Fik. Kalau misalnya mau nanya kenapa gue nggak pamit duluan, bilang aja gue buru-buru, kita nggak sempet ngobrol. Udah. Deal. Sah, gue baru sadar ternyata lo kalau lagi feel pepet jenius juga ya. Gue kepepet gara-gara siapa? Ya udahlah, kita nggak usah bahas akar masalahnya di mana ya kan. Udah ya, Fik. Eksekusi. Gue tunggu kabar dari lo. Kalau misalnya udah aman, gue langsung jalan. Oke, ngerti. Raisa berangkat sendirian ke kampus, duluan, rajin. Oke, sisanya gue yang handle. Tenang. Guys, rencananya udah ada. Akhirnya. Apa? Jadi gue nyamperin Mohan ke depan, terus gue bilang ke dia kalau misalnya Raisa udah berangkat ke kampus rajin, sendiri. Dan Harry nyariin Akila, ya gue bilang Akila nggak kesini. Lagian juga ngapain dia pagi-pagi ke Barcelona? Simple. Resiko kalau Mohan sama Harry sampai ngerasa kalau lo terlalu ramah. Karena ya orang yang terlalu santai itu biasanya lagi nyembunyiin sesuatu. Ya makanya gue nggak bakalan kelihatan kayak gue nutupin. Gue bakalan kelihatan tuh ya kayak gue tuh ramah banget. Ya sampai mereka malas nanya. Itu strategi atau gangguan kepribadian? Dua-duanya, girl. Wish me luck. Sa, gimana? Kita bakal aman kan? Rencana kita udah matang kan? Rencana kita? Iya kita, kan kita partner. Yang dari tadi bikin masalah siapa? Yang ide siapa? Yang minjem motor Dava ancam-ancam siapa? Terus sekarang yang bikin gue harus nyusun cerita bohong ke Mohan siapa? Ya, itu kedengarannya kayak kerjaan satu orang sih. Exactly, satu orang. Dan itu bukan gue. Makanya gue bilang kita partner. Gue bagian ide, lo bagian eksekusi. Itu namanya kolaborasi yang sehat, Sa. Gue korban lo. Lo itu korban yang jago bawa motor. Bersyukur, Sa, itu langka.
Gadis-gadis pagi ini, ih so sweet banget sih kalian. Mohan, lo pasti pengen nyariin Raisa. Udah telat, sayang. Dia udah berangkat duluan ke kampus tadi pagi-pagi banget. Tumben kan? Iya, kayaknya dia lagi sambut rajin deh. Kayak pengen jadi murid teladan. Gila, support growth. Amazing. Tadi Iya kan? Gue juga surprise. Iya kan dia biasanya paling belakang. Tapi pagi ini dia cabut duluan. Gila sih growth. Kita harus proud. Oh, hai Harry, hai. Tumben banget. Ya ampun, ngapain ada apa nih pagi-pagi datang ke Barcelona? Akila kesini nggak? Oh, Akila? Of course not. Buat apa? Akila pagi-pagi datang ke sini buat sarapan. Ya enggak lah, Her. Dia kan juga punya dapur sendiri kan di apartemennya. Ngapain dia kesini pagi-pagi buat ngeliatin kita ribut? Ya enggak lah. Oh, Jevan, Gema, kalian ngapain bengong? Oh iya. Iya itu, Yuna sama Kiara mereka lagi siap-siap di dalam, dandan. Iya, sabar ya. Lama kan namanya juga cewek siap-siap. Oke, aman. Nah, sambil nunggu kalau misalnya kalian haus, mendingan kalian ke warung di sana, ada di ujung sana tuh. Daripada kalian ngumpul di sini kan, kayak kelihatannya kayak mau lagi hutang. Fik, gue mau... Iya, udah guys, kalau misalnya kayak gitu gue duluan ya ke dalam. Ya udah kalau misalnya kalian butuh apa-apa, kabarin gue aja. Oke, take care guys. Bye, love you. Bye. Bye. Jadi, ngomong apa dia? Itu ngomong berapa kalimat sih tadi dia? Ya nggak tahu, gue belum sempet nafas. Nggak ngitung gue. So, is this safe? Why do you look like you just survived something? Gue baru aja ngomong 1 menit tanpa nafas biar mereka nggak sempet bicara. Terus, berhasil? Setengah. Setengah yang mana? Gue sama Jevan udah sempet balikin. Harry, dia kelihatannya percaya. Tapi Mohan kelihatannya kayak nggak percaya sama sekali. Mohan nih emang yang paling susah. Dia tuh ngebaca orang, bukan ngedenger orang. Berarti percuma dong Victoria nyiapin buat dia. Ya kan? Makasih infonya Elektra sangat menghibur. Sama-sama. Gue udah kelar teleponnya. Hana, tanya sarapan dong. Biasalah, cewek gitu deh, perhatian. Itu orang habis nelpon ceweknya kok mukanya malah stres gitu sih. Asam lambung kali. Gue datang ke sini buat jemput Raisa, tapi katanya Raisa udah ke kampus duluan. Harry datang nyari Akila ke sini. Aneh. Tapi yang lebih jelas, Dava tuh dari tadi di sini. Gelisah. Terus ada satu hal yang dari tadi nggak ada di tempatnya, yaitu motor lo mah. Satu pertanyaan yang gue takutin, akhirnya keluar juga. Halo Bang Ibel. Gimana?
Kenapa? Jadi, Iya? Klinik Dr. Marsha. Siapa aja yang datang ke sana? Oke. Makasih infonya ya. Pantau terus kliniknya. Dokter kasih 2. Loperamide buat berhentiin diarenya. Yang ini Diosmectide untuk membantu pemulihan usus. Buat nyari sumber masalahnya. Biar tahu kenapa Renata bisa tiba-tiba sakit.